Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendi Widarmoko, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pelayan yang terletak di daerah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru agama di SMA 1 Pelayan, yaitu adalah Pak Tommy. Beliau dari Bangka Belitung merantau ke sini untuk mencari nafkah. Nah, pada kesempatan kali ini agenda kita adalah kegiatan pra-observasi, kegiatan supervisi pembelajaran di kelas. Nah, selamat siang Pak Tommy. Selamat siang juga Pak Edi. Sehat Pak Tommy? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Tommy karena sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk kegiatan observasi yang ada rangkaiannya, ada 3 kegiatan, ada perang, ada kegiatan observasi di kelas, dan juga ada pasca. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang tujuannya itu adalah untuk mengetahui apa-apa yang dipersiapkan oleh Pak Tommy agar nantinya lebih siap dan lebih terarah nanti dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dan bisa lebih aman. Begitu Pak Tommy? Ya. Nah, sebelum kita masuk ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan keterkaitannya kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Tommy. Boleh Pak Tommy? Monggo Pak Edi, silakan. Ya, pertanyaan yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Pak Tommy nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti adalah yang pertama itu mengetahui hukum, rukun dan syarat pernikahan. Hukum, syarat pernikahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hikmah pernikahan serta tujuan pernikahan tersebut. Jadi mengetahui hikmah pernikahan dan tujuan pernikahan tersebut. Hikmah dan tujuan. Ya. Artinya nanti 2 tujuan tersebut nanti akan saya sampaikan ketika besok yang akan datang. Kalau boleh tahu Pak Tommy, ini nanti kira-kira pembelajaran ini ada di tingkat apa? Maksudnya di kelas berapa ya? Kelas nanti di kelas 12 MIPA 1 Pak Edi. Oke, siap. Ini berarti untuk tujuan pembelajarannya berarti nanti kegiatan pembelajarannya itu di kelas 12 dengan tujuan mengetahui hukum dan syarat pernikahan. Yang kedua adalah mengetahui hikmah dan tujuan pernikahan secara syariat agama Islam ya tentunya, karena Pak Tommy adalah mengajar pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya Pak Tommy, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Tommy itu nanti apa? Baik, untuk area pengembangan saya nanti mengembangkan 2 aspek Pak Edi. 2 aspek. Yang pertama nanti diferensiasi pada konten. Diferensiasi pada kontennya. Ya, konten. Oke. Dan yang kedua? Dan yang kedua nanti itu pengembangan pada KSE ataupun kompetensi sosial emosional siswa. Oke, berarti pengembangan kompetensi sosial emosional pada siswa. Ya. Kalau boleh tahu Pak Tommy, pembelajaran diferensiasi konten itu ya bagaimana Pak? Ya, saya nanti mengembangkan diferensiasi kontennya dalam hal media. Media, berarti di materi. Ya, pada materi. Bentuknya apa? Nanti PPT. Kemudian ada nanti video pembelajaran. Kemudian juga ada nanti buku siswa. Oh, ada buku siswa. Jadi ini nanti kira-kira media-media yang disediakan ini sudah bisa memenuhi karakter atau kebutuhan murid dalam belajar. Ya, ada video untuk mengakomodasi siswa dalam belajar yang dengan gaya belajar audio visual itu ya maksudnya. Terus untuk yang buku itu yang membaca ya. Iya. Oh ya, kayak membaca. Kalau yang media PPT ya
ketika anak-anak bisa melihat dengan mind map atau dengan ringkasan-ringkasan gitu. Oke, yang dikembangkan pertama diferensiasi konten, yang kedua pengembangan kompetensi sosial emosional pada siswa. Nah, pengembangan KSE ini kira-kira akan dikembangkan melalui kegiatan apa? Nanti di kegiatan pembelajaran kita akan mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Jadi nanti pembelajaran akan dikelompokkan gitu. Ya. Oke, kelompok. Berarti diskusi. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, Pak Tommy itu apa itu namanya kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan itu mencakup apa saja, Pak? Nanti akan kita kembangkan antara lain adalah kesadaran diri, ya, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi bagi peserta didik, hingga nanti keputusan yang bertanggung jawab bagi peserta didik. Berarti ini nanti semua kegiatan kompetensi atau pengembangan kompetensi sosial emosional pada siswa itu baik dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi dan keputusan yang bertanggung jawab itu akan terlihat ketika diskusi ya. Iya. Nah, apakah hanya diskusi atau ada kegiatan lain, Bang? Pak Tommy. Ya. Nanti setelah anak-anak mendiskusikan dengan kelompok, nanti kita juga melihat KSE itu pada aspek anak-anak presentasi di depan kelas. Presentasi itu kira-kira ini mencakup ya keterampilan relasi gitu. Ya, sehingga nanti tanggapan dari kelompok lain oleh kelompok yang presentasi tersebut begitu. Jadi nanti ketika kelompok lain itu presentasi, kelompok lain mendengarkan, setelah itu di akhir kegiatan presentasi siswa yang telah melaksanakan presentasi itu ada tanggapan, pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain ya? Iya, betul Pak. Ya, jadi kira-kira sudah kesadaran sosialnya sudah ada. Nanti kita lihat di kegiatan observasi kelas ini. Iya. Oke, bagus sekali Pak Tommy. Jadi ada area pengembangan diferensiasi konten dan pengembangan kompetensi sosial emosional pada siswa. Dan selanjutnya Pak Tommy, izinkan saya memberikan pertanyaan yang terakhir. Ini tentang strategi yang dipersiapkan Pak Tommy untuk mencapai tujuan dan area pengembangan ini. Strategi yang dipersiapkan Pak Tommy itu apa? Saya nanti menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan dengan metode diskusi serta tanya jawab tadi. Ya, tanya jawab. Nah, kalau media sudah barang tentu nanti sudah disebutkan ada PPT, video dan buku siswa ya. Buku siswa. Ya, berarti ada strategi yang dipersiapkan untuk model problem based learning atau PBL. Metodenya nanti ada diskusi, ada tanya jawab serta penyediaan atau itu mempersiapkan media baik itu PPT, video pembelajaran maupun buku siswa. Baik, terima kasih sekali Pak Tommy atas penjelasannya, pemaparannya. Semoga nanti apa yang direncanakan di dalam RPP atau modul ajar itu bisa terlaksana dengan baik. Baik tujuan, area pengembangan maupun strategi yang sudah dipersiapkan itu bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Tommy. Amin, sama-sama Pak. Ya, sekiranya mungkin kegiatan pra-observasi ini bisa terlaksana, sudah terlaksana, dan kira-kira kapan ini Pak Tommy saya bisa observasi pembelajaran di kelas Pak Tommy? Insya Allah nanti hari Kamis, tanggal 5 Oktober ya. Di kelas 12 MIPA 2. Berarti nanti di hari Kamis 5 Oktober 2023 di kelas 12 IPA sesuai dengan jadwal pembelajaran ya. Oke, dan izinkan saya mohon izin nanti di tanggal 5 saya masuk kelas untuk melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Tommy. Oke, dan ya, terima kasih. Dan untuk kegiatan pra-observasi ini sudah sekiranya selesai. Saya menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah ada 3 aspek, ada
pra, ada observasi yang nanti akan dilakukan, pasca sudah, dan nanti ada pasca. Jadi yang pra observasi ini sudah ya, kegiatan observasi nanti di tanggal 5 Oktober di kelas 12 MIPA 1. Nah, pasca ini nanti dilaksanakan ketika ada PP atau praktek mengajar yang sekiranya nanti akan dilaksanakan di kegiatan pendampingan individu 5. Nah, saya mohon izin untuk Pak Tony juga meluangkan waktu untuk nanti bisa hadir dalam kegiatan pasca observasi bersama PP saya dan untuk melakukan pasca observasi. Seperti itu nggih Pak Tony? Insya Allah siap Pak. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Mungkin kegiatan pasca untuk kegiatan observasi ini sudah cukup. Semoga Pak Tony selalu sehat. Terima kasih sekali. Saya akhiri ya Pak Tony. Selamat siang. Terima kasih. Nah, berikut tadi kegiatan pra observasi yang sudah saya lakukan dengan Pak Tony. Dia adalah guru pendidikan agama Islam yang berasal dari Bangka Belitung, yang notabene adalah dari kota Laskar Pelangi. Dia juga salah satu Laskar Pelangi yang dari sana merantau ke sini, tidak ada saudara, dan di sini alhamdulillah sudah mengabdi dan sudah menjadi bagian dari ASN. Alhamdulillah sekali. Dan semoga kegiatan observasi nanti bisa berjalan lancar yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober hari Kamis di kelas 12 MIPA 1. Dan terima kasih, ada kekurangannya mohon maaf. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, baik. Oke, baik. Mohon kepada Mas Wujud untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kepada Mas Wujud dipersilakan. Kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini. Mari kita awal doa. Mulai. Ya, terima kasih pada Mas Wujud. Pak Tommy absen terlebih dahulu. Alia hadir. Oke. Amara, Gagas Nurhastomo, Denny Chandra, Desta, Dian. Oke, Mas Dian dispensasi kegiatan apa? Persiapan lomba. Persiapan lomba pentas PAIG. Baik, mudah-mudahan Mas Dian nanti dalam lombanya lancar gitu ya. Dapat peringkat yang terbaik. Syukur nanti juara, amin ya robbal alamin. Tegang ya rasanya. Oke, Mas Dian. Elvina, Elvinda, Hilal, Iza, Laili, Maharani, Rizda, Sadruddin, Mutia, Naswa, Naufal, Octaviana, Panggung, Wujud, Rara, Randy Maulana, Salva, Sally, Vika, dan Mbak Yeni.
Baik, anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Pernikahan dalam Islam. Ya, pernikahan dalam Islam. Oke, walaupun itu sudah kita bahas dulu, tetapi ini kita tekankan kembali dan mungkin ada sedikit perbedaan dalam materi yang bisa Pak Tommy. Ya. Nah, nanti tujuannya kita belajar pernikahan itu apa? Satu, apa, Mbak? Mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya. Jadi ini kayak itu apa, tujuannya untuk apa, gitu ya. Oke. Kemudian apa berikutnya, Mbak Amaran? Oke, mengetahui hukum pernikahan ya. Hukum nikah itu bagaimana? Sunnah, gitu kita kenal ya. Hukum dalam agama ada macam-macam, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, bahkan ada haram. Nanti kita lihat di situ ya. Nah juga nanti anak-anakku akan apa? Memahami muhrim dan perwalian. Jadi siapa yang tidak boleh dinikahi, siapa yang boleh menjadi wali. Gitu. Nggak boleh nanti kayak gitu. Boleh nggak misalkan Pak Tay mau jadi wali nikahnya Mbak Yeni gitu ya? Boleh apa? Tidak dulu. Oke. Akan belajar juga nanti apa Mbak Yeni berikutnya tujuannya. Nah, setelah pernikahan sah, ijab kabulnya nikahnya sudah sah, nanti akan ada hak dan kewajiban bagi yang sudah menjadi suami maupun yang sudah menjadi istri. Oke, berikutnya apa lagi Mas? Aul? Mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, talak, cerai dan rujuk. Nah, itu nanti ya. Ada mesti dinamika pernikahan gitu ya. Awalnya bagus seneng gitu kan, berduaan terus kemana-mana, tetapi kadang-kala mesti ada permasalahan yang kadang-kala mungkin timbul talak, mungkin timbul cerai, dan bahkan mungkin timbul nanti rujuk. Kembali lah di kalau ini kan namanya CL. Nah, oke. Oke. Terakhir apa nanti tujuan kita Mbak Tika? Menjelaskan masa iddah. Oke, lanjut. Oke. Makna pernikahan. Oke, makna pernikahan. Ya, coba dibaca Mas Randy. Oke, makna pernikahan menurut undang-undang kita. Jadi kita ada dua aturan secara syariat Islam dan juga harus dikuatkan dengan aturan perundang-undangan hukum di negara kita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu apa? Tentang perkawinan. Apa tahu perkawinan itu? Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa atau agamanya masing-masing itu pernikahan. Oke. Nah, bagaimana menurut agama kita? Oke, coba dibaca Mbak Iza. Oke. Yang kedua, bagi agama kita, menikah adalah sebuah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidho atau ghalidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, firman Allah
Pak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Artinya apa, Pak? Sampai bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu sebagian yang taat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21. Jadi menikah itu mitsaqan ghalidhan, akad yang kuat, yang tali yang kuat, tali. Karena sudah diikat dengan ijab dan qabul. Oke. Kata-kata ya. Nah, ini dia mitsaqan ghalidhan, akad yang agung dan kuat. Oke. Apa itu? Mas Bagas Nurhas ngomong. Ikatan perjanjian pernikahan yang agung antara lelaki dan perempuan yang besar dihalalkan Allah. Dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Nah, halal bagi Allah dan juga namun karena halal itu Allah berikan apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Salah satunya, kenapa? Ya Rasulullah itu kan menikah juga kan? Istri pertama sunnah itu kan Siti Khadijah. Walaupun mungkin jarak antara umur Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah begitu lumayan jauh, namun apa? Itu sebuah perintah dari Allah dan juga sebagai Rasul itu sebagai manusia mesti ingin menikah. Apa sunnahnya Rasulullah? Apa contohnya Rasulullah? Ada contohnya itu yang maksudnya ya. Oke. Yang kedua, apa Mbak Evi? Cinta, mawaddah dan rahmah, ya, rahmatnya Allah. Nah ini nanti, oke, kuncinya kan semoga samawa ya, gitu ya. Semoga kepada sakinah, mawaddah dan rahmah. Apalagi tujuan pernikahan, Mas Agung? Nomor 3 mendapatkan keturunan, jelas. Kami Nabi juga punya anak, gitu kan? Tuh, menyambung silaturahim antara siapa? Antara kedua keluarga, baik keluarga yang dari laki-laki maupun keluarga yang dari perempuan, kan begitu. Nah, yang terakhir apa? Memperbaiki kualitas hidup. Siapa tahu dengan menikah nanti insya Allah Allah akan angkat derajatnya. Gitu kan? Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya kita siapa? Manusia. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kepada siapa? Pasangannya. Senang toh? Senang, damai, tentram, senang gitu istrinya kan? Wah, istriku jadi tenang gitu ya, suamiku pandang tenang gitu ya. Ya jelas lah kan begitu kan. Iya, walaupun melihat seorang bidadari yang begitu luar biasa itu kita berprinsip
Iya, kata istri kita kan begitu. Iya. Dan dijadikannya siapanya di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di situ sebagai tandakan yang besar apa? Sebagai menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah di antaramu siapa? Laki-laki dan perempuan yang menikah, Allah beri rasa kasih dan sayang, rasa kasih bersama suami maupun sama istrinya, kan gitu ya, dengan istrinya. Sesungguhnya inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maksudnya apa? Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan manusia berpasang-pasang. Wujudnya adalah tauhid ilallah. Jadi menikah itu bukan hanya semata-mata nafsu belaka, tapi apa? Ibadah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya apa, Mas Randy? Dan itu adalah sunatku. Orang seorang tidak senang dengan sunatku, bukan denganku. Ini ya. Menikah itu katakan Nabi sebagai sunnahku, sebagai ajaranku. Paman raghiba an sunnati, namun siapa yang tidak senang dengan sunnahku, tidak melaksanakan sunnahku, orang gelem, falaysa minni, maka dia bukan golonganku, bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menikah itu ya sunnah Rasulullah. Jangan mau, tidak usah menikah jadi beban beneran. Pondok mikir aneh orang itu gitu ya. Ini mau gitu ya. LL dan lain-lain maksudnya. Tapi apa? Sebagai ajaran Islam. Nah ini tadi kita tentang hukum pernikahan. Ada berapa di situ? 5. Yang pertama apa, Mas Arudin? Wajib. Yang kedua apa, Mbak Laili? Sunnah. Menikah itu hukumnya sunnah. Yang ketiga apa, Mas Naufal? Mubah. Jadi nikah itu ada yang mubah hukumnya. Yang keempat apa, Mbak Salma? Makruh. Jadi ada nikah yang hukumnya makruh. Yang terakhir apa hukumnya, Mbak Naswa? Nikah itu haram. Wah, ada. Coba kita cek. Bagaimana itu kalau wajib? Dibaca Mas Galang. Kelompok 3, kelompok 4, ya. Oke, nanti instruksinya adalah begini. Nah, nanti ada video. Silakan kamu analisis penyebab terjadinya seperti hal tersebut, gitu ya. Nanti terkait dengan apa? Perceraian. Bagaimana kamu sikapi itu? Ambil satu nanti penyebabnya. Nanti masing-masing kelompok, gitu ya. Kemudian nanti salah satu kelompok nanti semua kelompok nanti mempresentasikan di depan kelas. Oke? Gitu ya. Yuk, kita cek, kita lihat videonya. Kemudian agama Cibinong di pukul 9 lewat sedikit ini masih panjang. Usai pembatasan jumlah kuota layanan dari Pengadilan Agama Cibinong Pasar Wahyu sudah ada rekan kami yang memfasilitasi untuk informasi selengkapnya.
bagi Anda. Selamat pagi, Fauzi. Kalau Anda pantau, saya lihat di belakang Anda cukup ramai ya. Apakah antrian untuk pendaftaran berkas perceraian ini masih cukup panjang, Fauzi? Baik, selamat pagi Reno. Seperti yang Anda bisa lihat saksikan di belakang saya, sejak pukul 4 subuh tadi. Namun pagi tadi, pukul 8, tepatnya ketika jam operasional dibuka, akses layanan pengadilan agama Kota Cibinong sudah mulai membanjiri pengadilan agama Kota Cibinong untuk bersama-sama untuk mediasi. Namun juga ada salah satu kemudian juga ada runtutan dari kantor RT atau RW untuk akhirnya datang ke pengadilan agama Kota Cibinong untuk akhirnya melengkapi berkasnya dan akhirnya bisa mengakses layanan hukum di sini. Kemudian per hari ini seperti yang saya sudah pantau di laman resmi dari pengadilan agama Cibinong, hari ini yang menunjukkan adalah 103 perkara yang akan bergulir 130 untuk perkara informasi satu di hari. agama sendiri ada 5 ruang sidang dan kelima-limanya akan difungsikan untuk mengagendakan 103 perkara. Dan kali ini saya sudah bersama salah satu orang yang juga sedang berperkara. Namun proses sudah selesai dan kami ajak langsung Anda berbincang dengan salah satu warga Kota Cibinong yang hari ini sedari tadi pagi sudah mengakses layanan hukum di sini. Sudah bersama saya ada Ibu Restu. Selamat pagi Ibu Restu. Selamat pagi. Benar tadi sudah dari pukul 4 subuh datang ke sini? Ya, saya dari pukul 4 subuh dari rumah di sini sampai di sini itu harus pagi-pagi karena kita harus ngambil nomor antrian. Gitu. Dan ini kali keberapa Ibu datang ke pengadilan agama Kota Cibinong? Ini kali kedua ya saya ke sini. Jadi memang pengalaman kita di sini itu sangat mengharukan gitu. Dari awal kita berangkat pagi, datang ke sini nunggu nomor antrian, dari sini juga habisnya dapat antrian juga kita antri lagi di dalam. Habis itu kita interview. Nah juga melakukan administrasi kependudukan kita gitu. Jadi tidak hanya sekedar ingin mendapatkan surat cerai atau surat hak asuh anak atau hak ekonomi ini, tapi kita juga memperjuangkan di sini bagaimana wanita dihargai oleh kaum pria gitu. Bagaimana luka wanita itu bisa sembuh kembali, yang ibarat kata bangkitlah gitu dari keterpurukan. Perceraian itu bukanlah solusi yang terbaik. Perceraian bukanlah solusi yang terbaik. Karena kita mempertaruhkan masa depan anak, mempertaruhkan masa depan kita. Banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan ketika kita bercerai. Jadi untuk kaum wanita dan untuk kaum pria, tolonglah hargai jerih payah wanita. Tolong hargai kami. Bukan berarti kami menginginkan semua perceraian, bukan berarti kami ingin dimanja-manja atau seperti apa. Tapi Rasulullah saja pernah bersabda, wanita itu harus dimuliakan, wanita itu harus dihargai. Karena apa? Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Oke, baik. Saya konfirmasi waktu ini Ibu udah hari berapa ada pengadilan agama? Hari kedua. Hari kedua. Prosesnya apa saja yang Ibu lalui sana? Rekap data, terus mungkin untuk saat ini saya mungkin data-data kelengkapannya masih diadministrasikan dulu Pak. Terus juga kan kita harus mempersiapkan. Perceraian bisa dialami oleh siapapun. Perceraian atau pemutusan ikatan pernikahan bisa terjadi karena cerai talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dikutip dari Harian Media Indonesia, menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 534 kasus pada tahun 2022. Jumlah ini nyatanya naik 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 743 kasus. Sementara di tahun 2020 tercatat sebanyak 221.673 kasus. Laporan itu mengatakan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang pihak suami. Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki kasus perceraian tertinggi nasional sepanjang 2022. Tercatat, kasus perceraian di Jawa Barat pada tahun lalu mencapai 113.643 kasus
atau 22% dari total kasus perceraian nasional. Adapun sekitar 75,4% perceraian di provinsi ini terjadi karena cerai gugat atau diajukan pihak istri, sedangkan 24,6% sisanya cerai talak atau diajukan pihak suami. Sementara Jawa Timur menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan kasus perceraian tertinggi, yakni 102.065 kasus. Bisa ditangkap punya ya, ada sebuah peristiwa yang itu dalam skala itu memang menaik dari tahun ke tahun apa? Perceraian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh salah satu seseorang diwawancarai. Dan waktu tadi apa? Meminta haknya untuk diterbitkan surat putusan perceraian oleh PH ataupun pengambil agama yang ada di situ. Kenapa? Sebenarnya apa? Merasa tidak dinafkahi oleh suami. Nah, anak-anakku, nanti kamu setelah ini nanti di kelompok, gitu ya. Silakan, bikin 3 kelompok. Ini mejanya 4 ya, sorry. Ini geser ke belakang ataupun di satu kemudian ada. Yang penting menjadi satu forum. Satu kelompok, dan satu kelompok, gitu ya. Jadi mohon maaf untuk dirubah duduknya sementara untuk berdiskusi dengan teman-teman yang terkait dengan pembahasan ini dan apa juga solusinya. Ya. Bikin sinematik, Pak. Oh iya, kasih kerja kelompok, Pak. Oh, kita harus cara bikin metode nyikapinya. Nyikapinya satu. Udah bilang ngapain di sini nggak usah. Ini nggak usah Pak. Presentasi nggak kenal. Bagaimana peningkatan harga tersebut? Jadi apa? Kasusnya apa? Ada kasus perceraian dari sejumlah kenapa seperti itu dan bagaimana cara menemukan cari referensi di Google, kemudian nanti cari di Oke, anak-anak semuanya cukup ya waktu untuk diskusi serta nanti untuk bisa presentasi. Baik, mohon kira-kira siapa yang siap duluan nih untuk maju? Silakan angkat tangan dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 akan maju. Silakan nanti presentasikan sebagaimana kaidah ataupun tata cara presentasi. Silakan pada kelompok 2.
didengarkan nanti untuk menanggapi atau nanti memberi pertanyaan terhadap presentasi dari kelompok yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya Dewi Sandra Pramunita sebagai moderator. Saya Arya Prasida Baru. Bernyanyi selama penyebab yang melatar belakang terjadinya perceraian di dalam rumah tangga. Yang pertama, KDRT, permasalahan ekonomi, suami tidak menafkahi istri, keselingkuhan, maupun meninggalkan pasangan. Cara menyikapi atau solusi dari permasalahan tersebut. Satu, menikah harus sudah siap secara finansial maupun mental. 2, menjaga komunikasi. 3, menciptakan suasana yang harmonis. 4, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. 5, mencukupi nafkah istri. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kenalkan, nama saya Zara Mazali dari kelompok 3. Bagaimana bentuk nafkah seorang suami pada istri? Nafkah merupakan nafkah kandung dan batin, misalnya seperti kasih sayang antara kedua pasangan, saling pengertian, maupun menutupi kebutuhan dalam keluarga. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bos tepuk tangan dong. Oke, baik. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah memberikan presentasi serta memberikan tanggapan terkait dengan materi ataupun tadi kasus yang sedang kita bahas pada saat ini. Anak-anakku semuanya, jadi kita habis slide-nya kesimpulan bahwa 1, kita simpulkan untuk kegiatan pada siang hari ini bahwa pernikahan tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian hukum menikah itu ada berapa? 5. 1, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Gitu ya. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita dan semoga nanti kita bisa bermanfaat untuk diri kita dan nanti harapannya untuk di sekeliling kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Sekarang kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Oke, anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya bahwa hari ini saya rasa sudah cukup, maka minggu depan kita akan kembali membahas tentang macam-macam pernikahan. Jadi kita hanya berbicara tentang tujuan menikah serta hukum-hukum pernikahan. Minggu depan ada kita terkait dengan macam-macam pernikahan. Ada yang nikahnya sah, ada yang nikah siri, ada yang nikah mut'ah. Tapi nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Itu ya. Maka ini sebagai bekal bagi kita semuanya. Harapannya ini nanti akan menjadi ilmu bagi kita. Apa yang akan kita lakukan serta kita harus bagaimana. Kalau si Pak Tommy nikah siri itu boleh apa enggak? Nikah siri Jadi ya kayak Pak Tommy jangan. Sudah ada banyak korbannya nikah siri, jangan aja belum dinikah siri, permanda wedok weh. Tapi biar mati ya Pak. Nah, begitu nanti harapannya semoga nanti anak-anakku
untuk minimal bisa membentengi diri kita masing-masing sebagai, dan juga nanti sebagai bisa kita aplikasikan dan nanti kita sampaikan kepada Waalaikumsalam, kepada keluarga maupun kepada kerabat dan kepada tetangga. Itu hingga nanti tercapainya tujuan pernikahan apa? Sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, sebagai penutup kegiatan pada pagi hingga siang hari ini dipermohonkan kepada kembali Mas Aul untuk memimpin doa sebagai akhir dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan kepada Mas Aul. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga kita semakin semangat dan semakin bisa bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Banyak salah, banyak khilaf dalam mendampingi anakku pada mohon besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini waktunya tinggal hari ini itu adalah pasca observasi yang kita lakukan juga observasi bulan September, terus melakukan observasi di fase 2 fase 1 di tanggal 5 Oktober di Kantin. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin akan melaksanakan pasca observasi yang sekaligus dihadiri oleh Bapak praktek pengajar, pengajar praktek dari Pak Solo. Pasca observasi itu hanya mengkonfirmasi hasil observasi kemarin. Tentunya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Kira-kira dari hasil observasi kemarin, apa yang Pak Tol dapatkan? Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Pak Tol yang saya hormati, Pak Edi. Tentu hal-hal apa saja yang saya dapat dari supervisi yang sudah saya tadi adalah pertama itu memang menambah pengalaman saya pribadi Pak Edi dalam kegiatan belajar mengajar khususnya mata pelajaran saya. Kemudian yang berikutnya itu saya juga menambah wawasan bagi saya pribadi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya. Jadi dalam hal ini saya mendapatkan dua hikmah yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah pengalaman baru, kemudian yang kedua itu adalah wawasan baru. Itu yang saya dapatkan dari hasil ketika kemarin saya seperti itu. Pengalaman yang seperti apa Pak didapatkan dalam kegiatan mengajar kemarin? Dan seperti apa? Tentu yang paling berharga itu adalah bagi saya mendapatkan implementasi dalam pembelajaran konten, diferensiasi dan konten Pak. Itu kemarin saya dapatkan diferensiasi konten menurut Pak Tommy dilakukan seperti apa Pak Tommy kemarin? Apa itu? Oke, makasih Pak Edi atas pertanyaannya. Diferensiasi konten yang saya dapatkan itu kemarin adalah bagaimana cara menyediakan media, berbagai macam media. Seperti itu. Media yang di kemarin digunakan Pak Tommy kira-kira apa? Saya kemarin media yang digunakan adalah berbasis elektronik, kemudian ada PPT,
kemudian ada video smart belajar, kemudian juga pakai media LCD proyektor. Ada buku tidak? Ada Pak Edi, ada tentu ada buku dari mahasiswa, buku pakai siswa ada. Kemarin kira-kira Pak Tommy tentang pembelajaran itu ada yang kurang atau merasa oh ini perlu diperbaiki ya. Tentu saya pribadi merasa ada yang kurang. Di mana Pak? Kira-kira misal seperti apa? Itu yang kurang dari saya mungkin media. Media, kenapa bisa media? Karena kemarin itu medianya saya itu hanya berbasis teknologi. Jadi kan kemarin berbasis teknologi kan harus kayak membutuhkan listrik atau membutuhkan sumber daya. Ketika nanti mati listrik atau ada kejadian kendala teknis itu kan belum bisa, mungkin belum teratasi ya, atau akan ada rencana bagaimana ketika pembelajaran kemarin maghrib itu rencana Pak Tommy yang dilakukan seperti apa? Saya kemarin menyiapkan ketika mungkin ada terkendala hal teknis, misal mungkin mati listrik, itu menyiapkan dengan bentuk kartu ya. Oh, tapi kemarin sudah disiapkan? Sudah. Oh, oke, untuk rencana berarti sudah disiapkan. Dan untuk rencana tindak lanjut Pak Tommy, kira-kira akan merencanakan seperti apa pembelajaran itu lebih baik dan bisa lebih aman. Saya tentu sebagai harapan ke depan dan tentu mungkin akan terus berusaha untuk melaksanakan seperti misalkan program berdiferensiasi yang berfokus pada proses pembuatan. Jadi sebagai harapan saya ke depan dan mungkin nanti sebagai rencana tindak lanjut saya mungkin nanti yang berfokus pada diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Berarti nanti Pak Tommy juga akan belajar dan mengimplementasikan tentang pembelajaran dari proses dan proses. Selain itu ada lagi atau cara tiga saya mungkin cukup seperti itu dulu ya ini ya mungkin kira-kira di satu pembelajaran itu akan ada hanya satu diferensiasi atau dua? Dua ya. Atau semuanya bisa? Ya. Untuk cakapan observasi sudah, jadi Pak Tommy tadi sudah tidak refleksinya membaca implementasi pembelajaran berdiferensiasi konten dengan menyediakan media baik itu PPT, video maupun Islam. Dan untuk cakapan tindak lanjut Pak Tommy akan belajar pembelajaran berdiferensiasi baik itu proses maupun kemarin kami akan saya sampaikan sedikit tentang observasi untuk pembelajaran diferensiasinya itu konten sudah
ada materi bisa kita dalam bentuk tadi dokumen PPT dan buku. Tapi untuk yang mengatur saya belum menggunakan pembelajaran dilakukan di kelompok dan itu sangat sekali ketika Pak Tommy itu melakukan pembelajaran di kelompok setiap kelompok ketika ada siswa yang bertanya Pak Tommy memberi arahan dan itu sebenarnya sudah diferensiasi proses. Jadi mungkin Pak Tommy secara tidak langsung atau secara tidak sadar sudah melakukan diferensiasi proses. Ketika presentasi juga siswa sangat aktif. Selanjutnya ya Pak Tommy dan tadi ada rencana pengembangan aktivitas pengembangan ini mungkin dapat diasumsikan sebagai rencana ke depan yang Pak Tommy akan laksanakan. Kira-kira apa Pak Tommy? Diferensiasi pada proses berarti aktivitas pengembangan sebagai pembelajaran diferensiasi proses lalu tujuan yang tidak dicapai itu berarti itu adalah akan terkait dengan diferensiasi proses kurang keberhasilan berarti saya betul implementasikan pembelajaran ya. Proses pendukungnya ini ada teman yang untuk dibaca sumber itu yang pertama dari mana Pak Tommy itu masalah sama kira-kira apakah dari ya sumber-sumber yang lain atau berbagai macam sumber-sumber yang terkait dengan hal diferensiasi proses. saya bisa buku internet Ya, waktunya berapa ya Pak Tommy? kurang lagi 1 bulan. Ya kedua Nah, apalagi nanti akan memaksimalkan untuk diferensiasi pada produk. dari pembelajaran diferensiasi produk ya. Tujuan ini sama deh, Sama. mungkin untuk Pencapaiannya. ya intinya untuk ukuran juga sama deh. Semua Mendukungnya ini sama juga ya. itu yang pertama adalah kembali Bulan atau mau berapa bulan atau Oke, saya mungkin 1 bulan ya, 1 bulan juga. ada yang lain atau cukup 2 Satu lagi sebenarnya apa ya?
kurang keberhasilan bisa mengisi berbagai macam media pembelajaran sedianya gitu. Tentunya juga nanti tentu yang pertama adalah teman sejarah. oh ini berarti nanti ditawarkan gitu Iya. teman sejarah ya sama sejarah lah Ya. masa Jawa sama Kemudian kita lakukan nanti juga bagaimana referensi lain. referensi sama kan kalau biasanya bikin media itu kan ada bahan kan alat itu dibutuhkan loh ya jadi ada tersedianya deh sedianya alat dan bahan waktunya berapa? Waktunya sama dengan yang Sama. Jadi ada pengembangannya ada tiga ya. Ada pembelajaran diferensiasi proses, pembelajaran diferensiasi produk, dan yang ketiga media pembelajaran. Untuk tujuannya yang pembelajaran diferensiasi proses dan produk itu sama, dengan bisa mengetahui apa itu diferensiasi proses dan produk, apa mengimplementasikan dalam pembelajaran. Ilmunya sama, teman sejawat dan judul lain butuh waktunya 1 bulan karena membahas yang sama. Yang ketiga media pembelajaran itu tujuannya memperkaya media pembelajaran. Saya tangkap ini mungkin tidak menggunakan metodologi ya, tapi sangat bisa mempermudah keberhasilan tersedianya media pembelajaran yang berdasar itu mungkin maksudnya ketika ada akademisi yang terganggu masih ada media yang tergunakan berikutnya teman sejarah referensi lain dan tersebutnya ada oke disepakati dari samping ini 23 adalah bayaran atau Amin. oke selanjutnya kami ada satu lagi bahasan terkait dengan umpan balik yang dari saya dari Pak Tommy dan umpan balik dari Pak Tommy pemantiknya apa yang Pak Tommy rasakan saat di coaching. Tentu merasa berbeda dengan ketika tidak ada coaching. Ketika misalkan diamati, dari supervisi di kelas, tentu merasa tentu memang grogi dari coaching, kemudian juga ketika kita di kelas grogi, kemudian karena timbul kebiasaan sebagainya juga, kemudian merasa grogi, terdetik dan tentu nervous kalau mengerjakan ketika di supervisi itu rasa-rasanya ketika di Oke. Berarti merasa grogi muncul ketika di supervisi. Nah itu sama Pak Tommy apa yang saya rasakan dulu ketika di supervisi teman. Nah, kira-kira untuk mengatasi grogi itu
kalau Pak Tommy seperti apa? Ya, tentu harapan pertama ada tentu mempersiapkan sesuatu dengan semaksimal mungkin. Ini apa? Ada sisi ikhtiarnya di situ. Kemudian yang kedua tentu kita tak lupa sebagai seorang muslim ya, yang bermarah. Pakai nanti malu beragama ya. Apa-apa harus dengan doa. Ya, karena harapannya di situ ada juga. Ada lagi beliau mempersiapkan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua yang berdoa dan harapannya mudah-mudahan segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih tahu sih. Itu juga akan saya rekomendasikan. Oke, kemudian saya akan meneruskan dulu refleksi dari Sandy Pak. Dan selesai tadi yang Pak Tony rasakan pun merasa berbeda saat diawasi atau di supervisi. Perasaan itu muncul ya adalah grogi, nervous ketika di supervisi. Itu ya Pak Tony untuk kegiatan pasca observasi sudah selesai. Terima kasih sekali pada Pak Tony yang sudah menyempatkan waktu dan mengizinkan saya untuk Pak Tom di kelas dari tanggal 29 September sampai sekarang baru selesai. Terus sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya itu tidak salah baik itu di saat observasi maupun sekarang ini ketika ada salah saya akan mengajukan Pak Tom yang ada urusan lain apa Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh iya.